Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mulyadi dan NIM 6070120010 dari kelas A jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Pembangunan Koperasi Peternakan dan Usaha Kecil Menengah dengan judul materi Manajemen Koperasi Peternakan. Nah, di mana manajemen koperasi peternakan? Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu poin pertama, apa itu manajemen koperasi, dan apa itu manajemen koperasi peternakan. Nah, apa itu manajemen? Secara etimologi, manajemen dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni atau cara arrange dalam mengatur dan melaksanakan. Poin pertama, menurut Mary Parker College Stoner tahun 1986 mengatakan bahwa manajemen sebagai seni, the art of getting things done through people, yang berarti seni bagaimana cara memerintahkan atau menggunakan orang lain agar bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu yang kedua, menurut Suhardi Sigit tahun 1984 mengatakan bahwa manajemen sebagai ilmu yang berarti pertama dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua yaitu manajemen digunakan untuk to understand atau mengerti, to explain menjelaskan, to prediksi untuk memprediksi, lalu to control untuk mengontrol. Terus yang terakhir ini achieving goals untuk mencapai tujuan tentang sesuatu. Lalu ketiga, manajemen sebagai profesi atau ahli dan terampil, bahwa persoalan manajemen harus dilakukan berdasarkan profesionalisme atau keahlian dan keterampilan. Lalu di sini ada pendekatan manajemen sebagai fungsi. Di sini ada 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan, lalu organizing atau keorganisasian, lalu direction atau pengarahan, lalu yang terakhir controlling atau pengawasan. Di sini ada juga yang menuliskan fungsi manajemen jadi 5. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga direction atau leading, yang keempat coordinating, kelima controlling. Nah, di sini ada functions of management atau fungsi manajemen, resource atau sumber daya, efektif, decision making atau pengambilan keputusan, problem solving atau penyelesaian masalah, di mana one planning, organizing, leading, controlling, lalu ke efektif, aims atau tujuannya. Lalu pendekatan manajemen sebagai proses. Di sini ada 3, yaitu input atau sumber daya, lalu ke proses, ketiga output atau hasil. Di mana input atau sumber dayanya, sumber daya atau input terdiri dari 6, yaitu main, money, material, machines, metode, dan information. Lalu proses manajemen yaitu dilakukan pertama planning, organizing, leading, controlling. Lalu output atau hasil, achieving, tujuannya ada 2 poin, yaitu maksimum profit, dan kedua peningkatan kasra anggota atau pemegang saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen is how to optimize, efficient, effective, productive, available resource for goals achieved. Yang artinya manajemen adalah bagaimana mengoptimalkan efisien, efektif, produktif sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Lalu perangkat koperasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ada 2 poin. Yang pertama, perangkat diartikan sebagai alat atau kelengkapan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Poin kedua, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, perangkat koperasi minimal terdiri atas 3 hal, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Di sini ada struktur organisasi dan struktur internal organisasi, di mana struktur organisasi koperasi pertama melalui anggota, rapat anggota,
dari rapat anggota ke pengurus dan pengawas, lalu pengawas ke pengelola atau manajer. Lalu struktur internal organisasi. Di sini pertama rapat anggota, dari rapat anggota juga bisa ke pengawas, lalu dari rapat anggota pengurus, penasehat. Setelah itu pengurus, manajer, dari manajer ke manajer unit, dan dari manajer unit ke karyawan. Di sini ada model manajemen koperasi. Model manajemen koperasi, input atau sumber daya atau input, main, money, material, maintenance, method, and information. Lalu ke proses. Di sini tadi kita sudah jelaskan dengan proses struktur internal organisasi, rapat anggota, bisa juga ke pengawas, langsung ke pengawas, lalu pengurus, penasehat. Setelah dari penasehat pengurus, satu ke pengawas, turun ke manajer, lalu ke manajer unit, lalu dari manajer unit turun ke karyawan. Lalu output atau hasil, goal achieving atau tujuannya, pertama maksimum profit, kedua peningkatan kesejahteraan anggota dan pemegang saham. Nah, di sini ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan forum tertinggi koperasi. Dua itu wewenang rapat anggota diantaranya adalah yang pertama menetapkan anggaran dasar atau ART, kedua kebijakan umum organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Lalu yang ketiga memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Lalu yang keempat pengesahan pertanggungjawaban pengurus pengawas. Lalu yang kelima amalgamasi atau peleburan dan pembubaran koperasi. Lalu ke pengurus. Ini ada 2 poin. Poin pertama, pemegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi. Lalu pengurus berwenang terdiri atas 4, yaitu pertama mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Lalu yang kedua melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota koperasi. Lalu yang ketiga menerima dan memberhentikan anggota sesuai ketentuan. Lalu yang keempat mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi sesuai ketentuan. Di sini ada pengawas sebagai atas 3 poin, yaitu poin pertama, tupoksi pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan rapat anggota. Lalu yang kedua, apabila pengawas menemukan penyimpangan, maka itu harus dikonsultasikan kepada pengurus untuk diambil tindakan. Lalu yang ketiga, selanjutnya hasil pengawasan dilaporkan kepada rapat anggota. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi mata kuliah pembangunan koperasi peternakan dan usaha kecil menengah tentang manajemen koperasi peternakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.